Halo teman-teman, balik lagi bareng kami kelompok 5. Kali ini kami akan membahas materi mengenai tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Cindy Sitanggang, Eva Aritonang, Maria Lumban-Siantar, dan Indah Hutagalung. Baiklah teman-teman, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau biasa disebut CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT Pasal 1 Ayat 3 menyatakan sebagai berikut. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi para perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Mengapa tanggung jawab sosial perusahaan penting? Itu pertama karena bisnis membutuhkan sumber daya alam sebagai input mereka. Dalam arti, beberapa bisnis membutuhkannya secara langsung sebagai bahan baku, sementara yang lain, seperti perusahaan jasa, membutuhkan sumber daya secara tidak langsung melalui berbagai keluaran akhir yang digunakan. Yang kedua, bisnis juga membutuhkan orang sebagai pekerja untuk membantu proses produksi. Di sisi lain, mereka menghasilkan pendapatan dengan menjual barang dan jasa kepada orang lain. Selanjutnya, 3 alasan mengapa tanggung jawab perusahaan menjadi semakin penting untuk diadopsikan. Yang pertama, membangun citra perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan citra dan reputasinya dengan menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Di sisi lain, meningkatkan kesadaran publik mendorong lebih banyak orang untuk lebih memilih berurusan dengan perusahaan yang lebih etis. Jadi, menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial merupakan salah satu cara untuk menarik lebih banyak orang untuk membeli produk perusahaan. Yang kedua, kepedulian yang lebih tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Banyak pengusaha yang mulai mengutamakan praktis etis dalam beroperasi. Mereka prihatin tentang beberapa bahayanya degradasi lingkungan bagi kehidupan kita. Misalnya, polusi dalam proses manufaktur berdampak pada emisi gas dan pemanasan global menyebabkan perubahan iklim dan bencana alam. Ketiga, meningkatnya tuntutan eksternal. Misalnya, publisitas oleh kelompok penekan diinfeksikan seiring dengan akses yang lebih baik ke saluran komunikasi. Melalui internet, mereka dapat lebih mudah mengumpulkan data untuk mengkampanyekan agenda mereka dan mengatur boikot. Jika perusahaan beroperasi secara tidak etis, mereka dapat menjadi sasaran utama publisitas negatif. Materi selanjutnya ialah apa itu triple bottom line dan bagaimana hubungannya dengan tanggung jawab sosial. Jadi, triple bottom line mengacu pada 3 aspek yang harus dikerjakan atau diseimbangkan oleh perusahaan, yaitu profit, people, dan planet. Masing-masing mewakili aspek komersial, sosial, dan lingkungan. Itu biasanya digunakan sebagai kerangka kerja untuk mengatur dan melaporkan kinerja perusahaan, tidak hanya berfokus pada keuntungan. Triple bottom line menggarisbawahi bisnis yang berkelanjutan. Pertama, tentu saja perusahaan perlu mengejar aspek keuangan. Mereka mendapat untung. Dan pada saat yang sama, untuk memproduksinya, mereka juga harus berusaha untuk beroperasi secara ramah lingkungan dan bertindak sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya, konsep tersebut mendasari tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pengelolaan lingkungan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan keadilan sosial. Lalu, apa-apa saja sih jenis tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama ada tanggung jawab lingkungan, seperti mengurangi polusi, menghemat energi, menggunakan bahan dan energi terbarukan, dan mengimbangi dampak negatif lingkungan dengan kegiatan seperti menanam pohon. Yang kedua, tanggung jawab etis, memperlakukan pemangku kepentingan secara adil, seperti menjaga privasi pelanggan, keragaman tenaga kerja, dan memberikan harga yang wajar kepada pemasok untuk input yang dibeli.
Yang ketiga, tanggung jawab filantropi. Membuat perubahan menjadi lebih baik di masyarakat. Misalnya, menyumbangkan pendidikan dan mendukung inisiatif kerja seperti donor darah. Poin yang keempat ialah tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi mencapai keseimbangan antara praktik etika, lingkungan, dan filantropi. Misalnya, dengan memodifikasi proses manufaktur untuk menghasilkan produk yang dapat didaur ulang. Baiklah, selanjutnya, apa manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, citra perusahaan yang baik. Pendekatan yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab secara sosial memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan citra perusahaan mereka. Yang kedua, keunggulan kompetitif. Citra perusahaan yang baik dapat menarik pelanggan baru dan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Yang ketiga, promosi gratis. Publisitas positif dari aktivitas dan kelompok menekan adalah promosi gratis. Di sisi lain, publisitas negatif oleh suatu merek dapat berdampak signifikan bagi perusahaan, misalnya menyebabkan permintaan produknya turun. Yang keempat, membangun niat baik. Citra perusahaan yang baik menjadi aset tidak berwujud. Yang kelima, sumber daya manusia yang kompetitif. Tanggung jawab kepada karyawan dan memperbaiki kondisi kerja memotivasi staf yang ada untuk lebih produktif. Selain itu, juga lebih mudah bagi perusahaan untuk menarik talenta karena nilai-nilai etika perusahaan sejalan dengan mereka sendiri. Selanjutnya, apa kelemahan dari tanggung jawab sosial perusahaan? Yang pertama, peningkatan biaya. Misalnya, untuk mengurangi polusi, perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk memasang peralatan anti polusi. Yang kedua, resistensi pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan menghabiskan lebih banyak keuntungan untuk berinvestasi dalam aspek tanggung jawab sosial dan lingkungan, itu mengurangi pengembalian kepada pemegang saham. Yang ketiga, lebih sedikit keuntungan. Peningkatan biaya yang pelaksanaan program CSR dapat mengurangi keuntungan. Yang keempat, kehilangan daya saing. Biaya yang meningkat menyulitkan perusahaan untuk memangkas harga jual agar dapat bersaing lebih baik dengan pesaing. Yang kelima, permintaan palsu. Ketika ekonomi makmur, konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dan membeli dari produk ramah lingkungan. Namun, itu mungkin tidak terjadi jika resensi melanda, di mana mereka lebih sadar harga dan memilih produk yang lebih murah. Kemudian, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jika perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial, adapun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum memikirkan pihak luar, ada baiknya untuk mempromosikan rasa aman dan nyaman kepada karyawan, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk berkembang, serta pelatih yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan diri. Yang kedua, tanggung jawab sosial kepada konsumen. Jika bicara soal ini, kami mengajak Anda untuk berpikir secara luas, di mana tanggung jawab ini bukan selalu terkait dengan penyediaan produk atau jasa, namun bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta tidak menimbulkan kerugian bagi penggunanya. 3. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan hanya karena keinginan untuk mencari keuntungan yang lebih besar, membuat perusahaan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Yang keempat, tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal-hal di atas, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan sebagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Jika perlu, melibatkan setiap pemegang saham dalam setiap pengambilan keputusan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Yang kelima, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini tentunya Corporate Social Responsibility atau CSR menjadi solusinya, di mana perusahaan dapat melakukan bantuan yang terkait dengan kesehatan, dana, pendidikan, infrastruktur, atau keperluan lainnya. Yang keenam, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Sudah seharusnya bagi perusahaan untuk memberitahu kepada kreditor jika saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Materi selanjutnya adalah etika manajemen. Apa itu etika? Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk, benar dan salah. Kemudian, manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi, manusia dapat melakukan apa saja yang dikehendaki yang dianggap baik dan benar. Yang kedua, konsep etika manajemen. Adapun konsep etika manajemen terbagi menjadi beberapa kelompok.
Yang pertama, dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Yang kedua, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Yang ketiga, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal, merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua, nilai instrumental. Ini merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Tujuan etika manajemen. Bagaimana tujuan dalam etika manajemen? Yaitu untuk menciptakan nilai moral yang baik yang dapat diterapkan dalam organisasi atau perusahaan. Etika harus benar-benar dimiliki dan diterapkan oleh setiap manusia sebagai modal utama moralitas pada kehidupan bermasyarakat atau di dalam organisasi. Adapun prinsip-prinsip etika manajemen, yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam bisnis harus didasari dengan kejujuran agar perusahaan yang mereka bangun bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, prinsip integritas moral. Jadi semua karyawan agar bisa menjaga integritas moral dengan baik agar perusahaan maju. Contohnya, kita harus bersikap baik kepada atasan, kepada bawahan, kepada perusahaan, dan kepada seluruh relasi, harus saling menghargai satu dengan yang lainnya. Prinsip yang ketiga, kesetiaan. Dalam prinsip ini, karyawan harus setia dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya, kita harus mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan benar, dan harus sesuai deadline. Dan kita harus menjadi karyawan yang setia dalam perusahaan. Jangan kita memberitahu kelemahan perusahaan kita kepada relasi atau klien yang sedang bekerja sama dengan kita. Prinsip yang keempat adalah prinsip otonomi. Jadi, sebagai seorang pembisnis, kita harus tegas kepada karyawan dan seluruh staf yang ada. Dan sebagai seorang atasan, kita harus berani mengambil keputusan yang baik maupun buruk. Dan kita harus bisa menerima keputusan yang maupun buruk, dan kita harus bisa menerima keputusan yang kita ambil. Contohnya di masa pandemi ini, semua bisnis itu akan menurun. Dan kita sebagai atasan harus bisa turun tangan dalam bisnis. Dan kita harus bisa memutar pikiran agar bisnis yang kita jalani tidak berhenti sampai di sini. Prinsip yang kelima adalah prinsip keadilan. Dalam bisnis kita harus bertindak adil kepada semua, kepada karyawan, staf, OB, dan yang lainnya. Contohnya, jika dalam suatu perusahaan ada kesalahpahaman atau kekeliruan, kita sebagai atasan tidak bisa diam saja. Kita harus mengusut tuntas kasus tersebut agar kita bisa bertindak adil dan tegas kepada staf atau karyawan yang melakukan kesalahan. Prinsip yang keenam adalah saling menguntungkan. Dalam prinsip tersebut, kita para pembisnis harus bisa mengukur atau memperkirakan keuntungan yang ada agar bisnis yang dijalani bisa berjalan dengan baik tanpa ada hambatan. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang disampaikan, prinsip manajemen strategik itu penting bagi seluruh perusahaan dan pembisnis agar seluruh perusahaan mengikuti seluruh prinsip bisa terlaksanakan dengan baik agar perusahaan pun lancar. Baik, kita masuk ke dalam materi yang berikutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajemen. Yang pertama ialah faktor leadership. Kepemimpinan yang beretika menggabungkan antara pengambilan keputusan yang beretika dan perilaku yang beretika. Tanggung jawab utama dari seorang pemimpin adalah membuat keputusan yang beretika dan berperilaku yang beretika pula. Yang kedua, strategi dan performasi. Fungsi yang penting dari sebuah manajemen ialah untuk kreatif dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan yang membuat perusahaannya mencapai tujuan perusahaan, terutama dari sisi keuangan tanpa harus menodai aktivitas bisnisnya berbagai kompromi etika. Yang ketiga, karakter individu. Perjalanan hidup suatu perusahaan tidak lain adalah karena peran banyak individu dalam menjalankan fungsi-fungsinya dalam perusahaan tersebut. Perilaku para individu ini tentu akan sangat mempengaruhi pada tindakan-tindakan mereka di tempat kerja atau dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Keempat, budaya perusahaan. Menurut Mangkunegara 2005-113, budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.
Budaya organisasi juga berkaitan dengan berbagai karyawan memahami karakteristik budaya suatu organisasi dan tidak terkait dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak. Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif. Studi kasus tanggung jawab sosial Xerox Community. Salah satu contoh tanggung jawab sosial perusahaan adalah Xerox Community Involvement Program atau program keterlibatan komunitas yang dilakukan oleh Xerox. Program tersebut membuat Xerox berhasil masuk dalam daftar 100 warga korporat terbaik oleh Corporate Responsibility Magazine pada tahun 2018. Itu merupakan ke-12 kalinya secara berturut-turut Xerox termasuk ke dalam daftar tersebut. XCIP sendiri adalah program perusahaan yang berjalan paling lama dari jenisnya dan menggunakan pendekatan global untuk CSR. Xerox menggunakan inisiatif ini untuk mendanai karyawan di komunitas lokal mereka untuk membuat perbedaan pada proyek yang mereka pilih. Sejak tahun 2012, mereka telah mensponsori lebih dari 18.000 proyek dengan lebih dari 400.000 karyawan. Melalui hal ini, Xerox memberikan kendali kepada karyawannya atas program di lapangan, sangatlah masuk akal. Mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam komunitas mereka karena mereka tinggal di dalamnya. Seperti saat mereka membangun unit rak di bank makanan, atau ketika mereka membantu bantuan bencana dari tornado di Alabama dan mensponsori kesadaran kanker payudara dan serviks di kota-kota kecil di seluruh Polandia. Terlebih lagi, sebagai bagian dari program, karyawan dapat mengambil cuti berbayar agar dapat fokus sepenuhnya pada proyek sosial di bawah program cuti layanan sosial mereka. Contoh studi kasus etika manajemen, leadership atau kepemimpinan. Satu hal penting dalam penerapan etika bisnis di perusahaan adalah peran seorang pemimpin atau leadership. Pemimpin menjadi pemegang kunci pelaksanaan yang senantiasa dilihat oleh seluruh karyawan. Di berbagai kondisi, saat kritis sekalipun, seorang pemimpin haruslah memiliki kinerja emosional dan etika yang tinggi. Pada prakteknya, dibutuhkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual dari seorang pemimpin dalam penerapan etika bisnis ini. Kepemimpinan yang baik dalam bisnis adalah kepemimpinan yang beretika. Etika dalam berbisnis memberikan batasan akan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak. Pemimpin sebagai role model dalam penerapan etika bisnis akan mampu mendorong karyawannya untuk terus berkembang sekaligus memotivasi agar kapabilitas karyawan teraktualisasi. Jadi teman-teman, kesimpulan yang bisa kita tarik dari materi kali ini ialah bahwa tanggung jawab sosial bukan saja selalu berfokus pada keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi juga eksistensi dan reputasi yang menjadi prioritas utama. Akan tetapi di balik itu tentunya perusahaan harus dapat ikut berkontribusi dalam hal-hal yang ada di sekitar mereka, seperti sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam hal ini, perusahaan harus melibatkan karyawan, pihak investor, atau turut serta membuatnya berhasil. Pasalnya ini adalah bagian dari tim dan bukan hanya sebagian orang. Etika bisnis adalah suatu kode etik berperilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Kelompok pemilik kepentingan yang mempengaruhi keputusan bisnis adalah para pengusaha dan mitra usaha, petani dan perusahaan pemasok bahan baku, organisasi pekerja, pemerintah, bank, investor, masyarakat umum, serta pelanggan. Etika bisnis bisa membantu untuk mengambil keputusan moral yang dapat dipertanggungjawabkan, tapi tidak berniat mengganti tempat dari para pelaku moral dalam perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki tanggung jawab terhadap semua pihak yang bersangkutan dengan perusahaannya, seperti tanggung jawabnya kepada lingkungan, karyawan, investor, pelanggan, dan masyarakat. Karena dengan beretika bisnis yang baik, selain dapat menjamin kepercayaan dan loyalitas dari semua unsur yang berpengaruh pada perusahaan, juga sangat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Oke teman-teman, sekian dulu pemaparan materi dari kami kelompok 5. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.